Pernahkah Anda berpikir apakah orang-orang di sekitar Anda benar-benar ada untuk Anda, atau mereka hanya memanfaatkan kebaikan Anda? Rasanya seperti berada di persimpangan jalan, tidak yakin mana yang mengarah ke hubungan yang tulus. Nah, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Meskipun unik bagi kita masing-masing, ini adalah pengalaman bersama. Menavigasi melalui jaringan hubungan, mencoba memilah yang tulus dari yang pura-pura. Seperti yang pernah dikatakan Marcus Aurelius, penting untuk memahami sifat orang-orang yang berhubungan dengan kita. Mari kita telusuri inti dari masalah ini. Di video ini, kita akan membahas 16 tanda halus namun nyata bahwa seseorang mungkin sedang memanfaatkan Anda. Ini bukan hanya sekedar tips biasa, tetapi wawasan yang cermat berdasarkan pemahaman tentang perilaku dan emosi manusia. Mulai dari mengenali percakapan satu arah, hingga mengetahui kapan kebaikan Anda dieksploitasi. Panduan ini akan memberi Anda kekuatan untuk melihat di balik permukaan. Tapi, mengapa ini penting? Mungkin Anda bertanya. Karena Anda pantas memiliki hubungan yang menguatkan, yang membawa sisi terbaik dari diri Anda. Ini bukan hanya tentang menghindari orang yang memanfaatkan, tetapi juga menarik dan memelihara hubungan yang benar-benar berarti. Ini tentang pertumbuhan pribadi Anda, kesejahteraan Anda. Jadi, siapkah Anda untuk mengubah cara Anda melihat dan menjalani hubungan? Bergerak menuju koneksi yang lebih tulus dan memuaskan? 1. Komentar merendahkan. Dalam perjalanan hidup, komentar merendahkan adalah seperti batu tersembunyi di aliran sungai. Tampaknya kecil tetapi bisa menjatuhkan Anda. Bayangkan berbagi pencapaian pribadi, hanya untuk disambut dengan komentar sinis seperti, "Hanya itu?" Atau ketika Anda mengutarakan mimpi, mereka malah meremehkannya. Ini bukan hanya komentar biasa. Ini adalah alat halus yang digunakan beberapa orang untuk membuat Anda selalu merasa ragu pada diri sendiri. Dibuat agar Anda merasa lebih kecil sehingga mereka bisa merasa lebih besar. Dari sudut pandang Stoik, komentar ini menawarkan momen untuk refleksi dan ketangguhan. Ingat, inti dari Stoikisme bukanlah menekan emosi, tetapi memahami dan mengelolanya. Saat dihadapkan dengan komentar semacam ini, renungkan prinsip Stoik untuk fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan. Reaksi Anda adalah kekuatan Anda. Pahami bahwa komentar ini lebih mencerminkan rasa tidak aman pembicara daripada nilai diri Anda. Ini adalah cara mereka mengatakan, "Saya merasa terancam oleh kesuksesanmu." Anda memiliki pilihan untuk memberikan kekuatan pada kata-kata tersebut atau melihatnya sebagai refleksi dari kegelisahan batin orang lain. Respon Anda? Hadapi komentar ini dengan tenang dan penuh keyakinan diri. Seorang Stoik tidak ikut bertempur dalam perdebatan kecil, tetapi tetap teguh pada harga dirinya. Kelilingi diri Anda dengan energi positif, dengan orang-orang yang benar-benar mendukung dan mengangkat Anda. Hidup dari sudut pandang Stoik terlalu berharga untuk dirusak oleh rasa tidak aman orang lain. Pertahankan kedamaian batin Anda dan biarkan tindakan Anda yang berbicara. Lagi pula, dalam pencapaian pribadi Anda sebagai seorang Stoik, harga diri Anda adalah perisai, kekuatan Anda yang tak tergoyahkan dari mereka yang mencoba memanfaatkan Anda. 2. Janji yang tidak ditepati. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa orang dalam hidup Anda tampak hanya berbicara, tetapi tidak pernah bertindak? Mereka seperti penyihir kata-kata, merangkai cerita dan janji dengan mudah, seperti pendongeng yang berpengalaman. Tetapi ketika saatnya tiba untuk bertindak, mereka menghilang, meninggalkan jejak janji yang tidak terpenuhi. Ini adalah ilusi investasi, sebuah trik halus di mana kata-kata diutarakan seperti bola-bola mengkilap yang memecah perhatian Anda dari kurangnya komitmen atau tindakan nyata. Dalam situasi ini, penting untuk mengamati bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi apa yang dilakukan. Tindakan tidak seperti kata-kata, tidak pernah berbohong. Mereka adalah ukuran sebenarnya dari niat dan komitmen seseorang. Ketika janji menjadi seperti mata uang yang mudah diberikan tetapi jarang ditepati, ini adalah pertanda. Perhatikan polanya. Apakah orang ini konsisten mengecewakan Anda saat momen penting? Jika iya,
Inilah saatnya untuk mempertanyakan ketulusan mereka. Ini seperti membangun rumah dengan seseorang yang membawa cetak biru yang indah, tetapi tidak pernah datang ke lokasi konstruksi. Fondasi kepercayaan tidak dapat dibangun hanya dengan kata-kata. Dan ingat, ini bukan tentang menjadi sinis, tetapi tentang menjadi bijaksana. Kepercayaan dan hubungan dibangun di atas keseimbangan antara kata-kata dan tindakan. Ketika tindakan seseorang secara konsisten tidak sesuai dengan kata-kata mereka, ini adalah tanda peringatan. Mungkin mereka lebih tertarik untuk dilihat sebagai orang yang mendukung daripada benar-benar mendukung. Dengan mengenali ini, Anda memperkuat diri untuk membuat keputusan yang lebih bijak tentang siapa yang Anda biarkan masuk ke dalam lingkaran pribadi Anda. Lagi pula, waktu dan investasi emosional Anda berharga. Berikan kepada mereka yang tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak dengan tulus dan integritas. 3. Manfaat sepihak. Menjalin hubungan kadang terasa seperti berjalan di atas tali, terutama ketika Anda menemukan diri Anda berada dalam hubungan yang hanya memberi manfaat sepihak. Bayangkan mendayung perahu sendirian, sementara orang lain hanya menikmati perjalanannya tanpa menawarkan bantuan. Ini bukan hanya tentang menjadi orang yang murah hati, tetapi ini adalah tanda mencolok bahwa Anda tidak dihargai. Stoikisme mengajarkan kita tentang saling menghormati dan keseimbangan, yang merupakan hal mendasar dalam setiap hubungan yang sehat. Nilai Anda tidak diukur dari seberapa banyak Anda memberi atau seberapa tersedia Anda. Sadari dinamika satu arah ini dan beranikan diri untuk menetapkan batas. Ini bukan egois, tetapi penghargaan diri. Mulailah percakapan yang jujur dan lihat siapa yang siap menyesuaikan. Mereka yang tidak mau memberi timbal balik hanya memberi ruang bagi orang-orang yang benar-benar menghargai Anda. Dalam hubungan, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Anda bukan hanya sumber daya, tetapi seseorang yang layak mendapatkan koneksi yang seimbang dan saling menguntungkan. Jangan terima hubungan yang hanya berjalan satu arah. Anda pantas memiliki tim yang saling mendukung dalam perjalanan hidup ini. 4. Mengabaikan emosi dan kebutuhan Anda. Awalnya mungkin tidak terlihat, tetapi ketika seseorang secara konsisten mengabaikan perasaan dan kebutuhan Anda, ini seperti membawa beban yang semakin berat. Bayangkan setiap kali Anda berbicara, kata-kata Anda tampak menguap sebelum sampai ke telinga mereka. Atau ketika Anda merasa sedih, mereka hanya berlalu seperti Anda hanyalah bagian dari furnitur. Ini bukan hanya kelalaian, ini adalah tindakan yang disengaja untuk membuat Anda merasa kurang penting. Ini adalah penyimpangan nyata dari prinsip Stoik tentang saling menghormati dan empati. Mereka menjadi seniman di lanskap emosi Anda, melukisnya dengan warna penelantaran dan ketidakpedulian, sementara palet kebutuhan Anda tetap tidak tersentuh. Pola ini adalah tanda peringatan terang yang berkibar di dalam hubungan Anda. Untuk memutus rantai ini, mulailah mendengarkan suara batin Anda. Itu adalah bisikan yang berkata, ini tidak benar. Percayalah pada insting tersebut. Anda bukan karakter latar dalam cerita orang lain. Anda adalah pemeran utama dalam hidup Anda. Ketika perasaan Anda diabaikan, sampaikanlah. Ini bukan tentang memulai konflik, tetapi tentang menghormati perasaan Anda. Jika mereka terus mengabaikan kebutuhan Anda, mungkin sudah waktunya untuk menilai kembali hubungan tersebut. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tidak hanya mendengarkan Anda, tetapi juga melihat Anda. Hubungan seharusnya menjadi jalan dua arah, bukan gang buntu yang hanya mengarah pada kebahagiaan mereka sendiri. Stoikisme mengajarkan kita nilai penghormatan diri dan kekuatan batin, kunci untuk mengenali dan melawan penelantaran emosional. Ingat, menghormati diri sendiri adalah langkah pertama dalam mengajarkan orang lain bagaimana menghormati Anda, dan terkadang hal paling berdaya yang bisa Anda lakukan adalah menjauh dari mereka yang tidak menghargai nilai Anda. 5. Manipulasi emosional. Pertimbangkan kata-kata bijak dari Marcus Aurelius, seorang tokoh utama filsafat Stoik.
Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Wawasan yang mendalam ini adalah pelindung Anda di medan perang halus manipulasi emosional. Bayangkan Anda berada dalam sebuah hubungan persahabatan atau bahkan di tempat kerja, di mana rasa percaya diri Anda mulai goyah bukan karena perubahan pribadi, tetapi karena ada seseorang yang diam-diam berusaha memanipulasi perasaan Anda. Manipulator yang tampak seperti teman atau sekutu dengan lihai meruntuhkan harga diri Anda. Mereka menggunakan campuran pujian dan kritik yang membuat Anda bergantung pada pengakuan mereka. Ini bukan hanya pengkhianatan terhadap kepercayaan. Ini adalah serangan yang licik terhadap otonomi Anda, prinsip utama dalam stoikisme. Untuk bertahan melawan ini, rangkulah praktik stoik berupa kesadaran diri dan kedaulatan pribadi. Percayalah pada insting Anda. Jika interaksi membuat Anda lebih lelah daripada terangkat, catatlah. Kesadaran ini adalah langkah pertama Anda menuju pemberdayaan. Batasan bukan hanya garis yang digambar di pasir, mereka adalah dinding dari benteng mental Anda. Sampaikan nilai-nilai Anda, tantang ketidakkonsistenan, dan yang paling penting, berinteraksi hanya dengan mereka yang menghargai dan mendorong pertumbuhan Anda. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa ruang mental kita adalah milik kita untuk dikelola. Dengan melindunginya, kita tidak hanya menghormati diri sendiri, tetapi juga menjaga kebajikan stoik berupa pengendalian diri di hadapan manipulasi emosional. Ingat, ketenangan pikiran Anda adalah harta paling berharga. Jagalah dengan kebijaksanaan seorang pejuang stoik. 6. Kurangnya dukungan nyata. Di inti dari setiap hubungan yang bermakna terletak dasar dukungan sejati. Ini seperti memiliki seorang penyemangat pribadi yang bersama Anda dalam setiap naik dan turun. Namun, apa yang terjadi ketika dukungan ini tidak ada? Ini seperti berjalan di tali tanpa jaring pengaman. Anda berharap untuk kata-kata penyemangat atau bantuan hanya untuk menemukan kekosongan. Ketidakhadiran ini adalah tanda peringatan besar dalam setiap hubungan, mengisyaratkan bahwa Anda mungkin bersama seseorang yang melihat Anda sebagai batu loncatan, bukan sebagai rekan dalam pertumbuhan. Dukungan yang nyata tidak berarti selalu setuju atau memberi semangat tanpa henti. Ini tentang memiliki seseorang yang menghargai impian Anda, sebanyak mereka menghargai milik mereka sendiri. Ketika ini hilang, kegembiraan dan tantangan Anda menjadi sekadar latar belakang bagi mereka. Mereka mungkin mengangguk pada cerita Anda, tetapi pikiran mereka ada di tempat lain. Mereka seperti bayangan yang muncul saat matahari bersinar terang, tetapi menghilang pada tanda pertama badai. Hubungan seperti ini melelahkan, membuat Anda merasa sendirian dalam perjuangan Anda. Penting untuk mengenali pola-pola ini. Ketika kebahagiaan dan kesedihan Anda disambut dengan sikap acuh tak acuh atau kata-kata kosong, ini adalah tanda untuk menilai ulang kedalaman dan arah hubungan tersebut. Untuk berkembang, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang benar-benar peduli dengan kesejahteraan Anda. Ini bukan tentang menemukan orang-orang yang selalu berkata ya, tetapi mereka yang menantang dan mengangkat Anda, merayakan kemenangan Anda, dan berdiri bersama Anda dalam kekalahan. Di dunia di mana hubungan bisa seringkali tampak dangkal, membina hubungan yang berakar pada saling menghormati dan minat yang tulus bukan hanya menyegarkan, tetapi juga penting. Inilah ikatan yang tidak hanya bertahan dalam ujian waktu, tetapi juga mendorong Anda maju, memperkaya hidup Anda dengan rasa tujuan dan pemahaman bersama. 7. Persaingan yang terus-menerus. Ketika setiap interaksi terasa seperti sebuah persaingan, ini bisa menjadi tanda tersembunyi bahwa Anda sedang digunakan. Berbeda dengan persaingan sehat yang mendorong pertumbuhan bersama dan kemenangan bersama, ini adalah permainan sepihak
di mana kebaikan mereka selalu ada, dengan sebuah catatan tersembunyi. Seneca, seorang filsuf Stoik, memperingatkan kita tentang ketidakseimbangan dalam hubungan, menekankan pentingnya koneksi yang tulus di atas pertukaran yang terhitung. Dalam permainan perhitungan yang diam-diam ini, Anda bisa merasa seperti berutang budi, seolah-olah setiap tindakan kebaikan mereka memiliki tagihan terselubung. Cara untuk mengatasi ini adalah dengan kesadaran dan menetapkan batasan. Pahami bahwa nilai diri Anda tidak diukur dari apa yang bisa Anda tawarkan dalam perhitungan orang lain. Bangun hubungan berdasarkan saling menghormati dan dukungan, seperti yang diajarkan oleh kebijaksanaan Stoik untuk menghargai koneksi karena ketulusan, bukan karena keuntungan. Dengan begitu, Anda merangkul esensi Stoik, membina hubungan yang memperkaya hidup Anda dan orang lain, bebas dari beban perhitungan tersembunyi. 8. Ketidakhadiran di saat-saat kritis. Teman yang hanya hadir di saat-saat cerah tetapi menghilang saat Anda benar-benar membutuhkannya adalah tanda bahwa Anda sedang dimanfaatkan. Bayangkan saat Anda dikelilingi tawa dan senyum saat segalanya berjalan baik, tetapi begitu masa sulit datang, mereka menghilang seperti kabut. Orang-orang ini melihat hubungan sebagai kemudahan, sebuah langkah untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka bagaikan aktor yang berperan ketika skenarionya menguntungkan, tetapi keluar dari panggung ketika situasinya menuntut lebih dari yang mereka mau berikan. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat orang dan situasi apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Dalam menghadapi perilaku semacam ini, pendekatan Stoik bukan tentang kebencian, tetapi tentang kejernihan dan penghargaan diri. Refleksikan hubungan tersebut dengan pikiran jernih. Pahami bahwa ikatan yang nyata diuji bukan dalam kebahagiaan, tetapi dalam masa sulit. Ketika seseorang secara konsisten menghilang di saat Anda benar-benar membutuhkan, itu adalah tanda untuk menilai kembali peran mereka dalam hidup Anda. Ingat, nilai Anda tidak berkurang hanya karena seseorang tidak mampu melihat keistimewaan Anda. Sebaliknya, fokuslah pada membangun hubungan dengan orang-orang yang tetap ada, baik dalam sinar matahari maupun badai. 9. Kurangnya timbal balik. Bayangkan berada dalam hubungan di mana Anda selalu yang memberikan waktu, perhatian, bahkan berbagi akun Netflix Anda, sementara orang lain hanya mengambil tanpa pernah memberi. Ini adalah contoh klasik dari kurangnya timbal balik, tanda merah yang berkibar dalam interaksi Anda. Stoikisme mengajarkan kita nilai keseimbangan dan saling menghormati dalam hubungan. Jika Anda selalu yang mengirim pesan pagi, merencanakan pertemuan, atau mendengarkan masalah mereka tanpa pernah mendapat perhatian yang sama, saatnya untuk berhenti dan merefleksikan. Apakah ini hubungan yang berjalan dua arah atau lebih seperti jalan satu arah yang sepi? Untuk menangani ketidakseimbangan ini, mulailah dengan melihat ke dalam diri Anda. Stoikisme bukan tentang mengubah orang lain, tetapi tentang memahami dan menyesuaikan respons kita. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya memungkinkan ketidakseimbangan ini dengan tidak mengomunikasikan kebutuhan saya? Ini bukan tentang menghitung-hitung, tetapi tentang memastikan adanya pertukaran yang sehat dan saling menguntungkan. Ungkapkan perasaan dan kebutuhan Anda. Jika orang lain menghargai hubungan tersebut, mereka akan berusaha untuk menyeimbangkan skala. Jika tidak, mungkin ini adalah tanda untuk menilai ulang hubungan tersebut. Ingat, sebagai seorang bijak Stoik modern, kedamaian dan kesejahteraan Anda adalah yang utama. 10. Pengkhianatan. Pengkhianatan dalam hubungan adalah badai yang tenang, seringkali tidak terlihat sampai saatnya tiba dan menyerang. Ini seperti tanaman merambat yang berliku-liku di sekitar pilar kepercayaan, perlahan-lahan meremasnya hingga hancur. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana cara saya mendeteksi ancaman yang merayap ini? Kesadaran adalah garis pertahanan pertama Anda. Perhatikan keseimbangan antara memberi dan menerima dalam interaksi Anda. Apakah ada pola konsisten,
di mana Anda selalu yang memberi dan mereka selalu menerima. Ini seperti permainan tarik ulur emosional, di mana Anda dibiarkan lelah dan tidak terpenuhi. Sekarang, mari kita bicara tentang solusinya. Ini bukan hanya tentang mengidentifikasi masalah, tetapi juga mengambil tindakan. Stoikisme mengajarkan kita kekuatan dalam persepsi dan reaksi. Anda memiliki kendali atas bagaimana Anda memahami dan merespons situasi ini. Jika pengkhianatan mengintai dalam hubungan Anda, hadapilah dengan ketenangan seorang stoik yang berpengalaman. Adakan dialog terbuka, tetapi juga tetapkan batasan yang tegas. Ini bukan tentang menyalahkan, tetapi tentang memahami dinamika dan menentukan jalan Anda ke depan. Apakah Anda akan memperbaiki keretakan atau membangun ulang dari awal? Pilihlah dengan bijak. Ingat, kesejahteraan emosional Anda adalah yang utama, dan Anda memiliki kekuatan untuk memilih jalan yang sejalan dengan nilai-nilai dan rasa hormat terhadap diri sendiri. 11. Ketersediaan yang selektif. Ketersediaan yang selektif adalah alat manipulasi yang kuat, seringkali bersembunyi di balik kedok kehidupan yang sibuk. Bayangkan Anda adalah orang yang selalu siap membantu kapanpun mereka memanggil. Kehadiran Anda seperti mercusuar di kegelapan, tetapi ketika situasinya berbalik, ketersediaan mereka seperti bintang jatuh, langka, dan hanya pada waktu yang mereka tentukan. Ini bukan tentang jadwal yang bertabrakan, tetapi pilihan. Mereka menjaga jarak mengendalikan arus hubungan tersebut. Anda menemukan diri Anda dalam tarian yang langkah-langkahnya selalu ditentukan oleh mereka. Pesan Anda tak terjawab, panggilan Anda menggaung di ruang hampa. Saat mereka akhirnya menghubungi Anda biasanya untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Stoikisme mengajarkan seni persepsi, mendesak kita untuk melihat situasi sebagaimana adanya. Ini tentang mengenali nilai Anda terlepas dari pengakuan orang lain. Ingatlah, harga diri Anda tidak terikat pada keinginan mereka. Rangkullah praktik stoik berupa refleksi diri. Renungkan dinamika hubungan ini. Bukan dengan kepahitan, tetapi dengan kejernihan. Ini bukan tentang membangun tembok, tetapi tentang menetapkan batas-batas. Memahami bahwa saling menghormati dan upaya adalah pilar dari hubungan yang sehat. 12. Membuat Anda merasa bersalah. Dalam manipulasi, rasa bersalah adalah alat favorit para manipulator yang mahir. Ini adalah trik licik yang membuat Anda merasa seolah-olah selalu berutang. Mereka mungkin berkata, "Setelah semua yang saya lakukan untukmu," atau "Saya pikir kamu peduli padaku," mengubah setiap kebaikan menjadi hutang yang tidak pernah Anda minta. Taktik ini memainkan kebaikan hati Anda, membuat Anda merasa bersalah, bahkan untuk sekadar berpikir mengatakan tidak. Namun, ingatlah, Anda tidak berutang kepada siapapun waktu atau energi Anda hanya karena mereka mengharapkannya. Ini bukan keegoisan. Ini adalah kebutuhan. Seni berkata, "Tidak," adalah hal penting di sini. Ini tentang menghargai diri sendiri cukup untuk menetapkan batas. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan orang lain mengendalikan emosi kita. Jika seseorang menggunakan rasa bersalah untuk mengendalikan Anda, mereka sedang mencoba mengambil alih kemudi perasaan Anda. Jangan biarkan. Mundurlah sejenak dan tanyakan pada diri Anda, apakah saya melakukan ini karena ingin atau karena merasa harus? Stoik percaya untuk bertindak berdasarkan alasan, bukan tekanan. Ini tentang menjadi jujur pada diri sendiri. Jika sesuatu tidak terasa benar, mungkin memang begitu adanya. 13. Kurangnya ketertarikan pribadi. Jika Anda sering merasa seperti bermain tenis melawan dinding dalam percakapan, Anda mungkin berada dalam hubungan satu arah. Kata-kata Anda hanya menjadi latar belakang bagi performa solo orang lain. Rasanya seperti menuangkan pikiran dan perasaan ke dalam jurang tanpa dasar, mengharapkan gema yang hanya disambut oleh kesunyian. Ini bukan hanya tentang didengar, ini tentang diakui. Percakapan sejati adalah tarian kata-kata, sebuah proses memberi dan menerima yang memperkaya kedua belah pihak.
Stoikisme mengajarkan kita pentingnya saling menghormati dan empati dalam hubungan. Jika Anda secara konsisten diabaikan, saatnya untuk mempertanyakan nilai dan kesehatan hubungan tersebut. Suara Anda pantas mendapatkan platform, bukan kehampaan. Mengatasi ketidakseimbangan ini bukan tentang berteriak lebih keras, tetapi tentang memilih di mana suara Anda dihargai. 14. Percakapan sepihak. Pernahkah Anda mendapati diri dalam percakapan di mana Anda merasa hanya menjadi sepasang telinga untuk mendengarkan cerita orang lain? Itulah percakapan sepihak, sebuah jebakan licik dalam permainan sosial. Bayangkan Anda selalu mendengarkan, mengangguk, dan memberikan dukungan, tetapi begitu Anda ingin berbicara, suasananya berubah. Mereka mendadak tak tertarik atau langsung mengalihkan pembicaraan kembali ke topik favorit mereka, diri mereka sendiri. Stoikisme bukan tentang bertahan dalam diam, tetapi tentang menyadari nilai diri Anda dan menegaskannya dengan keyakinan tenang. Dalam percakapan sepihak ini, Anda lebih dari sekedar latar belakang untuk monolog orang lain. Anda adalah individu dengan cerita dan wawasan yang kaya. Lain kali, saat Anda merasa terpinggirkan dalam percakapan, cobalah untuk mengarahkan pembicaraan kembali ke percakapan yang seimbang. 15. Kedekatan yang dangkal. Dalam jaringan hubungan modern, salah satu jebakan yang halus namun sering terjadi adalah kedekatan yang dangkal. Ini seperti ilusi keintiman di mana tindakan dan kata-kata menciptakan ilusi hubungan, tetapi kurang substansi emosi yang sebenarnya. Ini adalah jenis hubungan di mana rencana sering dibuat dan sama seringnya dibatalkan, di mana janji-janji rapuh seperti daun musim gugur. Stoikisme mengajarkan nilai keaslian dan hidup sesuai dengan prinsip kita. Dalam menjalani hubungan, kita harus berani menjauh dari mereka yang hanya menjadikan hubungan sebagai kenyamanan semata. Cari hubungan yang berakar pada ketulusan, di mana pertumbuhan bersama dan dukungan adalah fondasinya. Dalam interaksi yang autentik inilah kita menemukan bukan hanya teman, tetapi juga perjalanan bersama menuju pertumbuhan pribadi dan kolektif. 16. Kurangnya rasa hormat yang berkelanjutan. Berjalan melalui hidup bersama seseorang yang terus-menerus mengabaikan perasaan Anda adalah seperti menavigasi labirin tanpa peta. Anda menemukan diri Anda dalam hubungan di mana suara Anda memudar menjadi latar dan kebutuhan Anda hanya terdengar samar dibandingkan dengan tuntutan keras mereka. Stoikisme mengajarkan kita untuk menyadari diri dan memahami nilai diri kita. Jika Anda terus-menerus merasa kecil, tidak terdengar, dan tidak dihargai, ini adalah tanda yang sangat jelas. Ini bukan tentang konfrontasi besar, tetapi tentang tanda-tanda halus. Tatapan yang sinis, komentar sarkastis, keputusan yang diambil tanpa masukan Anda. Ini adalah tanda-tanda bahwa Anda sedang dijadikan pion dalam permainan mereka, bukan dihargai sebagai rekan. Mengubah diri dari penerima pasif ketidakhormatan menjadi pendukung yang tegas. Untuk nilai diri Anda membutuhkan lebih dari sekadar kesadaran. Itu membutuhkan tindakan. Jika diskusi selalu seperti berjalan di atas kulit telur dan kata-kata Anda sering diabaikan, inilah saatnya untuk menilai ulang. Seorang stoik bukanlah seseorang yang diam menghadapi kesulitan, tetapi seseorang yang memahami apa yang ada dalam kendalinya. Anda tidak bisa mengubah perilaku mereka, tetapi Anda bisa mengubah cara Anda meresponnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar, bagikan pengalaman Anda, dan mari kita bangun komunitas yang saling mendukung untuk terus belajar dari pengalaman satu sama lain.